Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis survival yaitu Bu Ahnianti Rashid SSI MSI. Perkenalkan, nama saya Natasha Desjana Fahnur dengan NIM 2020310810852 dari kelas Aktuaria 20B. Adapun judul jurnal yang akan saya review yaitu aplikasi metode ARIMA Box Jenkins untuk meramalkan kasus DBD di Provinsi Jawa Timur. Bagian pendahuluan. Peramalan adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk menduga atau memperkirakan suatu peristiwa di masa yang akan datang, serta merupakan alat bantu dalam melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Pendugaan jumlah data di masa depan dengan memanfaatkan data di masa lalu berdasarkan suatu persamaan yang matematis. Metode peramalan dengan analisis berdasarkan data waktu, time series atau deret berkala merupakan metode peramalan dengan analisis berdasarkan data waktu. Model ini melakukan terhadap variabel yang berkesinambungan terhadap variabel yang terdiri dari waktu, bulan, dan tahun. Metode peramalan deret berkala. Metode peramalan deret waktu digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu kejadian berdasarkan garis regresi atau tren. Pada dasarnya, peramalan deret waktu merupakan nilai di masa depan yang berupa fungsi matematis di kota Surabaya tahun 1968 dengan jumlah kasus sebanyak 58 dan 24 diantaranya meninggal. Sejak itu DBD menyebar ke seluruh Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus DBD tertinggi di antara 35 provinsi lainnya. Menurut Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah kasus DBD di Provinsi Jawa Timur berada di peringkat kedua dari 35 provinsi. Bagian rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk penerapan aplikasi metode ARIMA Box Jenkins untuk meramalkan kasus DBD di Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan aplikasi metode ARIMA Box Jenkins untuk meramalkan kasus DBD di Provinsi Jawa Timur. Adapun bagian metode penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian non-reaktif. Non-reaktif di sini yaitu penelitian yang tidak memerlukan respon dari subjek yang diteliti dan tidak ada interaksi antara peneliti dan subjek penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder tercatat dan dilaporkan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mulai dari Januari 2008 sampai Februari 2016 atau sebanyak 108 titik data historis. Data kasus DBD yang didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kemudian diolah dan dianalisis secara komputerisasi. Tujuan dari analisis pada data yaitu agar menghasilkan penjelasan terkait hasil dan menjadi lebih mudah dipahami, serta dapat ditarik kesimpulan yang kemudian dapat dirumuskan saran dan rekomendasi. Langkah dalam analisis data pada metode Box Jenkins terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah pemeriksaan plot data, plotting. Data diperlukan untuk melihat tren dan pola dalam data. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan uji stasionaritas data.
Uji stasionaritas dalam varians dilakukan dengan menggunakan transformasi Box-Jocks. Jika nilai rounded value atau lambda lebih dari sama dengan 1, maka data dikatakan telah stasioner dalam varians. Tidak, maka harus dilakukan transformasi sampai nilai rounded value pada Box-Jocks bernilai 1 atau lebih dari 1. Uji stasionaritas dalam means dilakukan dengan menganalisis grafik ACF dari data yang sudah stasioner dalam varians. Data yang telah stasioner dalam means, maka proses dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu identifikasi model sementara. Maka dilakukan proses diferensi. Tingkat diferensi juga akan menentukan nilai D pada model. Jika terdapat pola musiman, juga dilakukan proses diferensi musiman sebanyak pola musiman yang berulang. Pola yang terjadi setiap 12 bulan sekali, maka diferensi dilakukan 12 kali atau dapat diartikan sebagai diferensi musiman tingkat 1. Nilai diferensi musiman juga akan menentukan nilai D pada model. Data yang sudah stasioner baik dalam varians maupun means, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan model sementara ARIMA P, D, Q, P, D, Q yang sesuai. Data yang tidak mengalami pembedaan diferensi, maka nilai D adalah 0. Jika data stasioner setelah diferensi ke 1, maka D sama dengan 1 dan seterusnya. Begitu juga pada data diferensi ke 1, maka nilai D adalah 1 dan seterusnya. Menetapkan ordo P, Q, dan Q dapat dilihat dengan mengamati pola ACF dan PACF yang sudah dilakukan diferensi musiman. Tahap selanjutnya adalah estimasi parameter model. Apakah parameter yang didapat dari model SARIMA sementara signifikan atau tidak? Model signifikan jika nilai signifikansi kurang dari alfa dengan nilai alfa 0,05. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik untuk membuktikan model cukup memadai atau sudah baik untuk digunakan dalam peramalan. Pemeriksaan diagnostik yang dilakukan yaitu uji white noise dan uji normalitas. Uji white noise pada residual menggunakan uji L-Jungbox dengan hipotesis yang diuji adalah residual sudah white noise jika nilai p-value lebih dari 0,05. Uji normalitas digunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov normal jika p-value lebih baik dan layak jika dapat memenuhi ketiga uji tersebut. Model ARIMA terbaik yang sudah didapatkan akan digunakan untuk proses peramalan selama 2 tahun mendatang untuk meramalkan kasus DBD. Model terbaik adalah model yang memiliki nilai error yang paling kecil. Data peramalan akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketetapan hasil peramalan dengan melihat presentasi MAP dan nilai MAD. Bagian hasil dan pembahasan. Pada gambar 1 menunjukkan sebaran data kasus DBD dari bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2016. Pada gambar 1 menunjukkan jika data kasus DBD di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami naik turun atau terjadi fluktuasi. Data selama tahun 2008 sampai 2000 kasus DBD menurun secara drastis pada tahun setelahnya, yaitu tahun 2011, dengan total kasus selama setahun adalah 5.000 lebih kasus. Terdapat tren selama 3 tahun pada data kasus DBD di Provinsi Jawa Timur, yang berarti bahwa akan terjadi kenaikan kasus DBD selama 3 tahun, yang kemudian di tahun setelahnya menurun dan kemudian akan naik untuk 3 tahun selanjutnya.
Pada gambar 1 juga dapat diidentifikasi terdapat pola musiman. Pola musiman ini dapat dilihat dari puncak pada grafik kasus DBD terjadi setiap bulan Januari pada tiap tahunnya selama 19 tahun terakhir. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan jika penyakit DBD merupakan penyakit yang terjadi setiap tahun diduga dan merupakan siklus musiman yang dapat diduga sebelumnya. Maka peramalan ini menggunakan metode peramalan Box-Jenkins musiman atau ARIMA musiman untuk menghasilkan hasil yang lebih baik karena mengikuti data yang mengandung pola musiman pada data kasus DBD di Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan stasionaritas data kasus DBD di Provinsi Jawa Timur. Plot data kasus DBD pada gambar 1 menunjukkan secara visual data masih belum stasioner. Data yang stasioner adalah data yang tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Data yang stasioner fluktuasi datanya berada di sekitar nilai rata-rata dan konstan terhadap waktu. Data dapat digunakan untuk peramalan jika sudah stasioner, maka data perlu distasionerkan agar memenuhi syarat dalam ragam maupun tidak stasioner dalam rata-rata. Data tidak stasioner dalam varians atau ragam, maka data akan ditransformasikan dengan bantuan transformasi Box-Jokes. Sedangkan jika data tidak stasioner dalam rata-rata atau minus, maka data akan dilakukan diferencing. Pada gambar 2 menunjukkan jika data masih belum stasioner dalam varians. Plot pada Box-Jokes menunjukkan jika nilai rounded value adalah 0,00 untuk selang kepercayaan 95% dengan batas bawah interval sebesar negatif 0,32 dan nilai batas interval sebesar 0,14. Nilai rounded value 0,00 menunjukkan jika data masih belum stasioner terhadap varian. Data stasioner dalam varians jika rounded value bernilai 1 atau lebih dari 1. Data yang belum stasioner dalam varians, maka data perlu ditransformasikan agar nilai lambda atau rounded value lebih besar sama dengan 1. Pada gambar 3 menunjukkan jika nilai rounded value pada Box-Jokes plot sebesar 1,37, jadi nilai lambda tersebut sudah bernilai lebih besar sama dengan 1 dengan selang kepercayaan sebesar 95%. Nilai rounded value sebesar 1,37 menunjukkan jika data kasus DBD sudah stasioner dalam varians. Langkah selanjutnya yaitu menentukan data sudah stasioner dalam means atau tidak. Data stasioner dalam means atau tidak dapat dilihat dari plot ACF. Leg pada plot ACF menunjukkan nilai autokorelasi pada data. Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa 3 leg pertama pada plot ACF menunjukkan melewati garis merah. Garis merah adalah selang kepercayaan atau batas signifikan autokorelasi. 3 leg pertama garis merah menunjukkan data masih melewati garis merah atau data masih terdapat autokorelasi dan data tidak stasioner dalam means, maka diperlukan proses diferencing pada data. Proses diferencing dilakukan dengan cara mengurangi nilai data pada suatu periode dengan nilai data pada periode sebelumnya untuk menghitung nilai selisihnya. Jika dilakukan proses diferensi satu kali, maka nilai D adalah 1 pada model. Gambar 5 menunjukkan plot ACF data kasus DBD setelah dilakukan proses diferensi satu kali. Plot ACF menunjukkan jika data masih belum stasioner dalam means dilihat dari banyak leg yang melewati selang kepercayaan. Plot ACF menunjukkan terdapat leg 12 dan leg 24 yang melewati selang kepercayaan. Data yang memiliki pola musiman menunjukkan data belum stasioner dalam means, maka diperlukan proses diferensi sekali lagi, yaitu diferensi musiman. Diferensi musiman satu kali atau nilai D adalah 1 pada model. Nilai diferensi
bernilai 12 sesuai dengan pola musiman yang terjadi. Gambar 6 memperlihatkan plot ACF data pada kasus DBD setelah dilakukan diferensi musiman 1. Pada plot ACF menunjukkan jika data sudah stasioner dalam means karena hanya leg pertama yang melewati selang kepercayaan dan leg 12 pada musimnya. Plot PACF atau Partial Autocorrelation Function. Pada gambar 7 setelah dilakukan diferensi musiman 1, hasil pada plot PACF menunjukkan bahwa hanya leg pertama yang melewati batas korelasi dan pada leg musiman yang melewati garis merah dan leg 12 dan leg 24. Hasil identifikasi pada plot PACF dan ACF menunjukkan data telah stasioner dalam means. Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi model sementara untuk mengetahui nilai ordo dari pendugaan autoregressive interest moving average yang signifikan. Identifikasi model ARIMA musiman sementara. Identifikasi sementara pada model ARIMA musiman yaitu dinotasikan sebagai ARIMA P-DQ atau P,D,Q dengan S adalah perlambangan dari musimnya. Proses differencing pada langkah sebelumnya dijelaskan pada bahwa dilakukan proses differencing sebanyak 1 kali dan dilakukan differencing lagi yaitu differencing musiman 1 kali. Model ARIMA sementara yang terbentuk setelah dilakukan differencing adalah ARIMA P,1,Q. Proses selanjutnya yaitu menentukan nilai ordo autoregressive atau P dan moving average atau Q untuk ordo non musiman. Autoregressive P atau moving average untuk ordo musimannya. Nilai ordo dapat dilihat dari plot ACF gambar 6 dan plot ACF gambar 7. Plot ACF digunakan untuk membaca nilai moving average, sedangkan plot PACF digunakan untuk membaca nilai autoregressive P atau P. Plot ACF pada gambar 6 menunjukkan bahwa plot ACF cut off setelah leg kedua atau pada leg ketiga sehingga diperkirakan model sementara adalah MA-nya 2. Pada leg musiman terdapat cut off yaitu pada leg 12 sehingga SMA-nya yaitu 1 untuk model musimannya. Plot PACF pada gambar 7 menunjukkan bentuk sinusoidal atau menurun menuju ke 0 setelah leg pertama sehingga model sementara AR-nya yaitu 1. Sedangkan pada leg musimannya menunjukkan jika leg 12 dan leg 12 setelah leg 24 maka model sementara yang diduga adalah SAR sama dengan 2. Maka hasil identifikasi penghasilan 4 dugaan model sementara yaitu 1,1,2 dan 2,1,1. Hasil uji signifikansi tiap parameter model pada model sementara ARIMA yaitu nilai signifikansi tiap parameter adalah AR1-nya adalah 0,000, SAR 1-nya yaitu 0,003, SAR 2-nya yaitu 0,015, MA1 0,002, MA2 0,000 dan SMA-nya 0,00. Parameter dapat masuk ke dalam model jika nilai signifikansi pada tiap parameter adalah kurang dari alfa dengan nilai alfa sebesar 0,005. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa model ARIMA musiman menunjukkan bahwa model ARIMA musiman sementara yaitu ARIMA 1,1,2 atau dan 2,1,1 memenuhi syarat estimasi parameter. Nilai signifikasi pada tiap parameter kurang dari alfa 0,05 dan masuk ke dalam model. Terdiri dari uji white noise dan uji normalitas. Uji white noise suatu model dikatakan baik. Uji white noise suatu model dikatakan baik jika nilai error bersifat acak yang menunjukkan tidak ada autokorelasi yang memiliki arti residual tidak berpola tertentu. Cara melihat proses white noise
pada model yaitu dengan menggunakan uji statistik L-Jumbox. Hipotesis untuk uji white noise adalah H0 diterima dan memenuhi asumsi white noise jika nilai signifikansi p-value pada L-Jumbox lebih besar daripada alfa dengan nilai alfa adalah 0,05. Hasil dari model ARIMA 1,1,2 dan 2,1,1 menunjukkan pada leg 12 dengan p-value 0,211, leg 24 dengan p-value sama dengan 0,655, leg 36 dengan p-value sama dengan 0,8115, leg 14 dengan p-value 0,160. Hasil dari model ARIMA 1,1,2 dan 2,1,1 menunjukkan pada leg 12 dengan p-value 0,211 dan leg 24 dengan p-value 0,655, leg 36 dengan p-value sama dengan 0,815, leg 14 dengan p-value 0,160. Nilai semua p-value tersebut lebih dari nilai alfa yaitu 0,05. Maka residual pada model ARIMA sudah white noise. Uji selanjutnya setelah uji white noise yaitu uji kenormalan residual atau uji normalitas. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan residual dari model sementara. Hipotesis untuk uji normalitas adalah H0 diterima jika residual berdistribusi normal. Residual berdistribusi normal jika nilai p-value lebih dari alfa dengan nilai alfa adalah 0,05. Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa p-value pada plot probabilitas residual ARIMA memiliki nilai lebih dari 0,150. Nilai tersebut lebih besar dari alfa, maka residual pada hasil peramalan menggunakan model terbaik menghasilkan pada tahun 2017 sampai 2018 di Provinsi Jawa Timur akan terjadi peningkatan selama 2 tahun mendatang. Hasil peramalan juga menunjukkan puncak kasus DBD tertinggi terjadi pada Peramalan juga menunjukkan puncak kasus DBD tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017 dan Januari 2018. Hasil tersebut mengikuti data aktual di tahun sebelumnya. Hasil peramalan kasus DBD memberikan nilai MAPE sebesar 43,51%. Nilai tersebut menunjukkan jika peramalan adalah cukup baik atau layak dan memadai. Terima kasih.